Baik, nah kita lanjutkan lagi. Di video yang sebelumnya sudah saya sampaikan tentang sifat kimia atau reaksi kimia dari alkana ya. Diingat bahwa alkana adalah hidrokarbon jenuh. Dia adalah senyawa yang kurang reaktif sehingga disebut parafin. Kalau kurang reaktif berarti dia susah temenan. Oke. Semakin panjang rantai karbonnya, semakin kurang reaktif. Ini sudah saya sampaikan di video sebelumnya tentang substitusi atau penggantian gugus atau atom hidrogen. Mungkin untuk penamaan bisa sedikit dilihat saja. CH3Cl namanya boleh metil klorida, boleh klorometana. Paling mudah membuat adalah klorometana. Kalian lihat yang di bawahnya, CH2Cl, kan Cl-nya 2. Kalau Cl-nya 2 berarti kasih tambahan di. Di kloro, C-nya 1 metana. Kalian gak usah musingin, Bu ini CH2, ini CH3. Kalau metana kan CH4, gak usah musingin itu. Yang perlu kalian ingat hanya kalau dia C-nya 1 berarti met ya, met. C-nya 1 itu met. Ana kalau ikatannya itu tunggal semua, stripnya 1 semua. Gitu. Nah, ini bisa kalian buat nih ya. C stripnya kan pasti 1 semua. Itu namanya ana. Jadi kalau C-nya 1 itu met, MET. Ana kalau ikatannya tunggal semua, alkana, ikatannya tunggal semua. Oke. Karena ada Cl dikasihlah kloro. Kalau Br bromo. Kalau I iodo. Kalau F fluoro. Nah, kalau Cl-nya 1 kloro aja. Cl-nya 2 dikloro. Cl-nya 3 trikloro. Gitu. Kalau Cl-nya 4 itu apa ya? Oh, tetrakloro. Begitu. Paling gampang penamaannya pakai yang bawah. Kloro, dikloro, trikloro. Kalau nama yang atas boleh ini pakai nama Cl-nya itu dibuat nama klorida. Pakai tata nama senyawa biner. Seperti natrium klorida, NaCl. Cl-nya kan klorida, Na natrium. CH3 kan kalian sudah pernah tahu, CH3 itu metil. Oke, jadi metil klorida. Sementara CH2 metilen. Begitu. Yang jarang kita ketemu ya CH itu jarang. Makanya yang sering dibahas cuman CH3 itu metil, CH2 itu metilen. Jadi paling enak makanya yang bawah, kloro dikloro. HCl, inget ya, HCl itu asam klorida. Kalau Cl2 aja itu gas klorin. Kayak O2, O2 ya gas O2. Cl2 gas klorin. O2 itu maksudnya gas oksigen. Cl2 gas klorin, begitu. Ini reaksi yang pertama. Reaksi yang kedua itu ada reaksi pembakaran atau oksidasi. Oksidasi kalau dia pembakarannya sempurna, nah dia akan dihasilkan gas. Oh maaf, ini CO2. Dihasilkan gas CO2. Saya langsung gasnya CO2 dan H2O. Bisa kalian buat, bisa kalian ingat mungkin kita istilahkan wajib. Kalau dia sempurna, dia wajib dihasilkan gas CO2 dan H2O. Itu wajib. Gitu. Kalau sempurna ya. Kalau tidak sempurna, bisa diingat ada gas karbon monoksida. Ingat ya, ada gas karbon monoksida. Itu kalau tidak sempurna. Kalau sempurna tidak sempurna itu bedanya kayak mana, Bu? Oke. Biasanya kalau gas oksigennya jumlahnya cukup untuk membakar suatu senyawa, cukup atau berlebih, itu namanya sempurna.
Tapi kalau gas oksigennya itu hanya sedikit dan tidak cukup untuk membakar senyawa yang di sini, biasanya pembakarannya tidak sempurna. Pembakaran tidak sempurna juga bisa kalian lihat dari jelaga yang dihasilkan. Jelaga itu karbon. Karbon itu kan C. Jelaga tuh hitam-hitam, kalau kalian bakar sampah itu ada hitam-hitamnya, atau kalian masak itu ada hitam-hitamnya, itu namanya jelaga. Itu karbon. Itu berarti pembakarannya tidak sempurna. Pembakaran tidak sempurna nih, metana CH4 ditambah dengan O2, gas oksigen itu O2 ya, menjadi CO2 dan H2O. Di kelas 10 kalian sudah belajar menyetarakan persamaan reaksi kimia. Di kiri jumlah C1, di kanan C-nya harus 1. Di kiri jumlah jumlah hidrogennya 4, berarti di kanan harus 4. H2O hanya baru 2. 2 dikali berapa biar 4? O dikali 2. 2 kali 2, 4. Udah sama kanan kiri. Sekarang oksigen. Oksigen di kanan, oksigen di kanan ini 2 ditambah 2 ini milik bersama loh ya, miliknya hidrogen juga miliknya O. Sekarang oksigennya di sini kan nggak ada tulisannya nih, berarti 1. 1 dikali 2, 2. 2 ditambah 2 ditambah 2. 2 tambah 2, 4. Di kanan tanda panah jumlah oksigennya 4. Di kanan tanda panah jumlah oksigennya 4. Di kiri berarti juga harus 4. Berarti di sini 2 dikali berapa biar 4? Oh dikali dengan 2. Berarti sininya dikasih 2. Seperti itu. Itu reaksi pada alkana yang biasanya terjadi. Ada juga yang namanya reaksi cracking atau perengkahan. Cracking itu kalau dari senyawa yang C-nya banyak, C-nya 10 nih, kita potong. Jadi 10 kita potong jadi C8 sama C2. Boleh. Atau cracking dari C10 jadi C6 dan C4. Boleh. Jadi intinya dia dari C yang panjang dipotong jadi pendek gitu. Dia biasanya tanpa oksigen kalau cracking. Kalau pakai oksigen namanya pembakaran. Kalau tanpa oksigen biasanya itu cracking atau perengkahan, dipotong dia. Yang cukup kalian pahami sementara 2 ini dulu ya, substitusi dan oksidasi. Kegunaan alkana dulu sudah dibahas, saya cepat aja. Alkana ini sebagai bahan bakar. Metana itu gas alam. Gas alam pernah lihat ya, misalnya kayak kalau kalian kenal yang namanya lumpur lapindo, di situ ada gas-gas, itu gas alamnya, biasanya kandungan metananya besar. Kandungan metananya itu mudah terbakar. Seperti tadi nih. Alkana itu kurang reaktif, yang berarti semakin panjang rantai karbon semakin berkurang kereaktifannya. Berarti kalau C-nya atau rantai karbonnya pendek kan reaktif. Reaktif itu berarti mudah bereaksi. Kalau reaktif mudah bereaksi. Berarti kalau C-nya 1 seperti metana tadi, berarti dia mudah bereaksi. Jadi kalau ada gas alam kalian kasih api langsung meledak dia gitu. Etana sampai pentana ada di LPG. Nah, kalau kalian penasaran coba sih buka lihat di tabung LPG-nya, jangan dibuka tabungnya ya. Lihat di tulisan tabung LPG-nya itu ada tulisannya nanti. Oh, ada butananya, ada propananya, begitu. Berarti kandungannya ini dia. Butana itu juga pengisi korek api. Kemudian nih yang paling penting, kalian harus ingat. Oktana itu kandungan utama dalam bensin. Bensin apa, Bu? Premium, Pertamax atau Pertalite, ya semuanya yang namanya bensin ya ada oktananya. Nanti kita bahas lebih lanjut yang namanya kandungan utama bensin itu apa, oktana yang kayak mana itu. Kemudian alkana itu juga sebagai pelarut nonpolar. Alkana itu senyawa yang nonpolar, sehingga dia bisa melarutkan senyawa yang nonpolar juga. Misalnya saya punya satu kayu itu bisa mengeluarkan zat warna. Biasanya untuk misalnya
zat warnanya misalnya untuk membatik itu kan butuh warna ya, kita memberi warna pada kain. Nah, kayu itu saya rendam pakai senyawa heksana. Heksana C berapa? C6 ya, C6. Saya rendam dengan heksana. Itu namanya maserasi. Nah, kalau sudah dimaserasi, nanti saya beri perlakuan lebih lanjut sehingga dihasilkanlah yang namanya ekstrak dari zat warna, ekstrak kayu itu. Nah, itu untuk mengekstrak suatu bahan alam, biasanya pakai alkana tertentu. Kemudian ada lilin dan aspal. Lilin dan aspal itu kan bentuknya padat ya. Padat itu berarti jumlah C-nya udah banyak dia. Biasanya sangat lebih dari 20 dia. Kalau baru C-nya 1, 2, 3, 4 itu wujudnya gas. Sudah mulai 5 itu sudah mulai cair begitu. Oh, maaf. Nah, lilin itu pun biasanya digunakan untuk membatik pada industri tekstil, atau kemudian aspal itu untuk pengeras jalan. Kalian sudah tahu aspal ya. Jadi ini yang sering kalian lihat di sekitar kegunaan dari alkana, atau di video yang sebelumnya juga sudah pernah ada video dari Bu Teti, silakan dilihat. Oke, terima kasih.